Tahu bagaimana? Kan semalam aku teh mau invite kan. Keburu off kamunya. Di ML mulu, belajar dong. Belajar mulu ML dong. Ngapain belajar susah-susah? Mending kita main game. Gak boleh, kalau waktunya belajar ya belajar. Iya. Game kan ada waktunya. Ya tahu, tapi kan sekarang kita nggak lagi kuliah, jadi kita main game aja. Kan kalau nggak lagi kuliah kerjain dong tugasnya. Malas. Emang ada tugas gitu? Ada, lihat nih, lihat. Aduh, aku belum ngerjain tugas. Ini dong perkembangan anak. Kamu juga belajar. Ini nih. Kalian ini ada notif kok. Notif Notif apa? apa? Notif nilai kelas. Bener ya? Coba lihat. Yes. Itu ada tujuan ya. Kamu Nilai aku bagus. Aku juga bagus. Kamu bagus nggak? Kamu bagus gak? Alhamdulillah. Kamu gimana lah? Aduh lumayan, hasil belajar. Kenapa Ji? aku pulang duluan ya. Wan, Kenapa? Kenapa tuh? kamu kenapa? Nggak apa-apa, aku ada urusan. Wan, Aku buru-buru ya, aduh maaf. Buru-buru pisan. udah hati-hati. Oke. Halo teman-teman. Faizi kenapa kemarin tiba-tiba pulang ya? Kenapa ya dia? Kenapa tuh anak? Apa gara-gara yang kemarin aku marah-marah kalian ngomongin ML itu nggak sih? Bisa Iya jadi sih, kayaknya. Kayaknya kayak tersinggung gitu. Iya ya. Apa aku minta maaf ya? Cobain deh. Boleh. Dia mau kesini tapi kan sekarang. Nih ya. Tapi dia kayaknya terlambat. Soalnya dari jam sekarang belum datang dia. Iya, jam sekarang. Ajak kesiangan kali. Guys, tau gak sih? Kemarin tuh aku sempet kayak lihat HP-nya Faizi gitu pas kita lihat nilai. Tau gak nilainya berapa? Berapa emang? 20. Hah? Makanya Bener? Beneran segitu. Bisa sih 20 banget. Jauh banget dong. Pantesan Bener, dia tiba-tiba pergi ya? pulang. Iya. Makanya ML mulu sih kamu. Apa dia nilainya bagus? Iya. Kok dia jelek? Aja tuh Aja. Halo teman-teman. Hai. Apa kabar Ji? Alhamdulillah. Maaf ya kemarin aku pulang duluan terus tadi aku telat datangnya. Dari mana emang? Tadi jalan macet banget, gila. Emang Terus kemana tadi dulu? tadi bangunnya kesiangan. Semalam tuh kepikiran apa gitu kan. Kebiasaan. Gak main game kan? Main game sih. Dari jam berapa ya? Nggak tahu, lupa, pokoknya mah tadi kesiangan aja bangunnya. Oh iya, anyway, maaf ya kemarin tuh marah-marah ngomongin kamu main game terus. Padahal kan hak kamu. Nggak apa-apa. Aku bukan karena itu, emang kemarin ada pikiran aja gitu. Jadi pulang aja lah gitu, daripada di sini kan nanti malah bikin kalian bad mood gitu. Pikiran Mendingan apa? pulang. Hah? Emang kamu mikirin apa? Kan kemarin kan kalian nilainya pada bagus tuh ya. Aku tuh malu nilai aku sendiri yang jelek. Nilai aku Berapa Berapa? nih? 20. Hah? Ya ampun. Benar? Serius 20 Iya, banget? serius. Makanya aku malu kan. Kalian nilai pada bagus pastinya gitu kan. Jadi aku mending pulang aja lah daripada aku malu ditanya sama kalian, ya udah mending pulang, terus aku ya juga bad mood deh gitu. Kenapa kamu nggak cerita aja sama kita? Aduh aku malu gitu kan. Dari tadi aku udah bilang aku malu gitu. Ya udah. Ya kan kita temen, ngapain malu, orang tiap hari ketemu, tiap hari belajar bareng. Iya. Emang kemarin aku kepikiran aja kayak gitu ya udah. Aku minta maaf ya. Ya nggak apa-apa. Tapi apa sih yang bikin kamu kepikiran gara-gara nilai jelek? Gini loh kan, aku tuh dari jauh kan, dari luar kota gitu.
kesini tuh kuliah tuh ya buat banggain mereka lah gitu. Aku juga takut kalau misalnya karena aku jelek berpengaruh sama masa depan aku gitu. Ya kenapa emang kalau nilainya jelek kan yang penting kamu jujur. Nah itu masalahnya kan, aku teh takut kalau nilai jelek ini teh jadi berpengaruh gitu ke nilai aku nanti. Ke masa depan kamu. Iya, ke masa depan aku gitu. Jadi aja aku kepikiran semalaman. Tapi kalau pas pertama pulang mah aku kepikirannya karena aku malu gitu. Terus tadi yang semalaman mah karena itu. Gitu teman-teman. Makanya kamu harus bisa seimbangin game sama kuliah. Iya, kadang-kadang teh lagi malas bisa gitu. Nah itu tuh penyakit kamu teh males. Ini akibatnya. Makanya atau aku teh kalau misalnya ada tugasnya kalian teh bantuin aku atuh. Kan kita selalu ngerjain bareng. Iya ya gimana maunya bantu. Yang inisiatif. Kamunya aja nggak pernah ngomong, nggak pernah nimbrung gitu, ini tugas nih gimana, nggak pernah gitu kan kamu. Ya udah nanti aku ngerjain tugas nih. Kita cerita ya kalau ada apa-apa sama kita. Iya. Oke. Maafin aku ya teman-teman. Dipendam sendiri ya. Iya. Maafin aku ya teman-teman. Ini gimana sih? Iya. Aku dibalik kan? Ini caranya gimana sih? Serius dong. Ini gimana? Ini Itu yang dibalik kan? kan dibalikin katanya dibalikin. Ayo, biar nilai kamu bagus. Terus ini tuh gimana? Ini dibalik. Oh, bukan bukan. Oh, ya udah. Ini biar nilai bagus. Iya, aku teh belajar. Ini teh Mila, aku teh ini lagi belajar. Yang bener dong belajar. Iya. Dikuadratin. Kalau ini gimana sih? Ini Sekarang jam berapa sih? udah beres kan? Udah beres jam segini? Bukannya ada tugas ya? Iya. Gimana kalau kita belajar bareng gitu? Boleh. Kan Ayo, pagi ayo. juga mau belajar Gimana? bareng kan? Mau di mana? Di mana? Ini di rumah Mila aja tuh, yang dekat dari sini yuk. Gimana Mila? Boleh. Gak apa kan Mila? Yang penting di rumah ada ayam, ada nasi. Kamu makan Aku dulu cuma aja. punya Sierra doang buat kamu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting nanti kita beli ayam, beli nasi gitu. Dan Beli. kamu Iya. kan? Lapar soalnya. Kamu yang beli. Ya biar nanti aku yang beli. Ya udah di rumah Mila ya. Ya. Yuk tuh ke rumah Mila yuk. Kalau malas harus baik. Ya. Sini duluan orang pintar. Hati-hati dong. Makan apa?
pakai teh aku modus teh. Modus. Oh ini Iya, yang ini. Yang modus, median, kuartil, atas. Cara nyarinya gimana caranya? Kan ada rumusnya nih. Terus tinggal masukin angka anjakannya ke rumusnya. Oh gitu. Gimana caranya coba tuh jelasin, mau jelasin aku nggak ngerti kan? Kan ini tuh angka, masukin ke sini. Ini kan rumus nih, rumus. Ya. Kamu lihat gak ini rumus? Iya lihat ya. Angkanya dari sini, terus tinggal dimasukin. Tadi nyari kuartil Nih I-nya atas. 3, berarti N-nya 23. Kalau nyari modus sih caranya gimana? Nyari modus. Ini nih kan 44 nih modusnya. Cari kamu dari sini, dari urutan datanya. Ngerti gak sih? Nggak ngerti kan modusnya itu apa namanya teh, modusnya kenapa bisa jadi 44? Ah udah ah. Nggak ngerti-ngerti. Ini aku kan nanya dari teh. Kan kamu aja Iya, yang teh gimana sih? ngajarin dia. Kenapa Si kenapa? si Milang marah-marah wae. Dicari Ya yang ngerti-ngerti terbanyak. dong. Dan dari tadi juga dijelasin. Wih bisa kan jelasin ini wih, si Milang marah-marah wae. Udah kamunya nggak ngerti-ngerti. Kalau cara nyari modusnya gimana sih? Udah pelan-pelan aja. Gimana ya tadi? Cara nyari modus gue nyari modus. Ini aku tadi nanya cara nyari modus gimana, tapi Milangnya marah-marah aku jadi malas. Aku Kan pulang nggak aja. Bisa. Udah sana pulang. Ini tunggu, tanya dulu ini. Ya udah Cara kan nyari itu modus ada gimana? rumusnya. Pokoknya ide teh gini, terus dari sini di Kesel kan ngajarin dia. kesel tapi harus sabar. Iya. Ya. Oh gitu. Kamu ngerti nggak? Ya ngerti. Nah, itu sabar pasti ngerti. Mungkin aku minta maaf ya tadi aku suka diajarin. Ya nggak apa-apa. Aku juga minta maaf kalau salah. Aku kalian. Kamu juga ya yang aku. Maaf. Semangat ya. Ya. Oh ya kalian. Siapa ruangan? Mau apa? Ulangan apa gitu? Ruangan statis. Aduh, statis. Kan? Semangat ya kalian. Aduh, jangan lupa ngapalin rumusnya, jangan lupa belajar. Ayo kita ngapain dulu nanti. Kita ngapain dulu biar nanti Tapi, ulangannya nggak bisa. tapi kira-kira berapa soal? Tapi yang kemarin mah 5 soal. Coba. Tapi ya gitulah panjang-panjang kan. Semangat lah kita. Semoga aku nggak jelek lagi ya, doain ya. Ini Ini udah keluar nih nilainya nih. Ya. Siap-siap ya. Ya aku deg-degan tau. 1, 2, 3. Kita cari ya nama Faizi. Ini. Aku bagus ya, bagus. Makasih ya. Aduh makasih banget teman-teman. Akhirnya. Karena kalian aku bisa gede lagi nilainya. Makasih ya. Aku gak nyangka banget. Terima kasih ya. Tidak sia-sia. Iya tidak sia-sia nih. Aku
belajar. Selamat akhirnya. ya. Makasih ya, makasih ya. Traktiran dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dinda Destia Putri Setiawan dan rekan saya Nabila Putri Utami. Nah, di sini kita mau menganalisis film yang sudah kita buat berdasarkan. Teori-teori pada mata kuliah pengantar ilmu psikologi. Nah, di sini ada beberapa teori yang bakal kita bahas. Di sini aku dulu mau ngebahas mengenai teori motivasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai materi motivasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sinopsis film yang telah kami buat, yaitu yang berjudul Motivasi Si Anak Malas. Nah, film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Faizi yang merupakan tipikal orang yang malas. Tetapi sebenarnya Faizi ini pintar, tetapi karena kemalasannya, ia terlihat seperti tidak peduli dengan pembelajaran. Nah, singkat cerita, pada saat pembagian hasil ujian, Faizi ini terlihat tertekan. Kenapa? Karena ternyata ia mendapat nilai yang sangat kecil. Nah, ia tuh berpikir jika ia terus-terusan mendapat nilai yang kecil, ia tidak bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, untungnya Faizi ini dikelilingi oleh teman-teman yang sangat peduli, perhatian, dan suportif. Nah, teman-teman Faizi seperti Eren, Mila, Wida, Ica, mereka membantu Faizi untuk terus meningkatkan nilai Faizi. Nah, hari ke hari selalu mereka isi dengan belajar. Hingga pada suatu hari, pada saat pembelajaran, entah kenapa Faizi sangat sulit mengerti materi yang dijelaskan oleh Mila, sehingga Mila pun terpancing emosi. Nah, untungnya ada teman-teman yang lain yang melerai mereka. Setelah kejadian tersebut, mereka pun belajar seperti biasa. Nah, hingga tiba di mana mereka ujian. Dan Faizi itu sangat belajar bersungguh-sungguh agar ia mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin pada saat ujian. Dan hasilnya pun Faizi mendapatkan nilai yang sangat sempurna, begitupun teman-teman yang lain. Semenjak kejadian tersebut, Faizi terus bersungguh-sungguh dalam belajar dan terus-terusan meningkatkan nilainya, sehingga ia terus-terusan mendapat nilai yang sempurna dan semakin baik. Nah, mungkin cukup sekian cerita tentang sinopsis film yang telah kami buat yang berjudul Motivasi Si Anak Malas. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi motivasi yang berkaitan dengan film tersebut. Nah, pada scene di mana Faizi atau si anak malas termotivasi untuk terus belajar dan bersungguh-sungguh dalam belajar karena ingin membanggakan kedua orang tuanya, hal ini merupakan bagian dari materi determinasi diri, di mana menurut Edward Deci dan Richard Ryan, teori motivasi determinasi diri ini atau penentuan nasib sendiri ini merupakan teori yang mengidentifikasi kebutuhan bawaan yang harus dipenuhi agar kita berkembang. Teori determinasi diri ini terbagi menjadi dua jenis motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini ada pada saat dimana Faizi ingin belajar bersungguh-sungguh, terus belajar bersungguh-sungguh karena ia ingin sukses. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini ada pada dimana Faizi termotivasi untuk belajar karena ia ingin membanggakan kedua orang tuanya. Nah, yang selanjutnya pada bagian teman-teman Faizi termotivasi untuk membantu Faizi agar terus belajar dengan bersungguh-sungguh. Pada bagian ini termasuk ke dalam penjelasan materi bagian pendekatan evolusioner, di mana pendekatan evolusioner ini menjelaskan bahwa motivasi menekankan peran naluri sebagai suatu spesies, yaitu spesies manusia. Nah, naluri ini umumnya digerakkan oleh stimulus tanda sesuatu di lingkungan yang menghidupkan pola perilaku yang tetap, dimana seperti yang di scene teman-teman Faizi tersebut termotivasi untuk membantu Faizi agar terus belajar dengan bersungguh-sungguh. Itu merupakan bagian dari naluri kita sebagai manusia untuk saling tolong-menolong. Yang kedua adalah pembahasan mengenai emosi. Emosi merupakan reaksi penilaian positif maupun negatif yang kompleks dari saraf terhadap suatu stimulus yang datang dari dalam maupun dari luar. Emosi terbagi menjadi 4 zona, yaitu ada zona biru, zona hijau, zona kuning, dan juga zona merah. Nah, di dalam scene di mana Mila mulai tersulut emosi karena Faizi yang tak juga kunjung mengerti dengan materi yang telah ia sampaikan, merupakan emosi yang masuk ke dalam zona merah. Zona merah itu merupakan emosi negatif, diantaranya ada rasa marah, panik, ingin berteriak, dan juga tidak dalam kendali. Sementara itu, scene akhir di mana Faizi senang karena mendapat nilai yang bagus dan juga reaksi teman-teman yang ikut senang akan hal itu masuk ke dalam zona hijau. Zona hijau diantaranya adalah senang,
fokus, baik, dan juga dalam kendali. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan teori-teori emosi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada teori James Lange yang mengemukakan bahwa emosi merupakan persepsi seseorang terhadap perubahan yang terjadi pada tubuh dikarenakan berbagai stimulus dari luar. Hal ini berkaitan dengan apa penyebab yang mengakibatkan Mila, temannya Faizi ini, merasa marah. Nah, menurut teori ini hal tersebut dikarenakan adanya respon dari luar, yaitu Faizi tadi yang merasa tidak mengerti dengan materi yang telah Mila sampaikan. Lalu muncullah persepsi sebagai respon yang mengakibatkan rasa marah. Yang kedua, ada teori Cannon-Bard yang menyatakan bahwa emosi yang dirasakan dengan reaksi tubuh itu tidak bergantung satu sama lain, melainkan berdiri sendiri-sendiri. Dalam arti, reaksi tubuh itu tidak tergantung dengan emosi yang sedang kita rasakan. Hal ini menjadi alasan mengapa reaksi teman-teman Faizi jika kesal atau marah terhadap Faizi itu berbeda-beda. Nah, menurut Bard, hal ini dikarenakan reaksi tubuh dan emosi yang dirasakan itu tidak bergantung satu sama lain. Inilah mengapa reaksi setiap orang yang marah kepada Faizi itu berbeda-beda. Yang terakhir ada teori Schaerer-Singer yang mengemukakan bahwa emosi yang kita rasakan adalah dari interpretasi kita tentang sesuatu yang membangkitkan keadaan dalam tubuh kita. Setiap orang memiliki perbedaan subjektif dalam emosi mereka. Hal ini dikarenakan perbedaan dalam mengartikan atau menginterpretasikan keadaan psikologis mereka. Hal ini berkaitan dengan alasan mengapa teman-teman Faizi yang lain itu tidak tersulut emosi atau tidak marah. Nah, menurut Singer, hal ini terjadi karena adanya perbedaan subjektif dalam emosi dan juga dalam cara mereka mengartikan atau menginterpretasikan keadaan psikologis mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.